Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik dan mengasuh anak dengan tuntunan agama. Hal tersebut harus dilakukan agar anak bisa menjadi sosok yang soleh. Namun tidak semua orang tua bisa melakukan tanggung jawab tersebut. Masih banyak orang tua soleh namun memiliki anak yang suka berbuat maksiat. Hal ini bisa terjadi karena faktor dari si anak sendiri dan lingkungan mereka. Hal ini berpotensi membawa anak masuk ke jurang neraka di akhirat kelak. Namun tidak hanya akan menyeret dirinya sendiri, anak tersebut juga bisa membuat orang tua yang sudah divonis akan masuk surga akhirnya batal dan justru terjerumus ke dalam neraka. Golongan orang tua bagaimanakah yang akan mengalami nasib seperti itu? Berikut informasi selengkapnya. Orang tua yang soleh dan telah divonis akan masuk ke dalam surga bisa batal memasukinya. Dan justru terjerumus ke dalam neraka adalah orang tua yang melihat anaknya berbuat maksiat namun ia tidak melarang perbuatan tersebut. Telah dikabarkan kepada kami bahwa seorang anak akan tergantung di leher ayahnya pada hari kiamat nanti. Lalu ia berkata, "Wahai Robku, ambillah hakku dari orang yang menjolimiku ini." Sang ayah berkata, "Bagaimana aku menzolimimu sedangkan aku telah memberimu makan dan pakaian?" Sang anak berkata, "Benar, engkau telah memberiku makan dan pakaian, tetapi engkau melihatku melakukan maksiat dan engkau tidak melarangku." Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 66. Mengenai tafsir dari ayat tersebut, Abu Qatadah berkata, "Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan laranglah mereka dari perbuatan maksiat kepadanya. Bantulah mereka untuk mengerjakan perintah Allah. Apabila kamu melihat mereka melakukan kemaksiatan, maka tegurlah." Ibnu Jarir juga berkata, "Kita wajib untuk mengajarkan anak-anak kita tentang agama Islam, kebaikan dan adab." Sedangkan Ibnu Umar berkata, "Didiklah anakmu, karena kelak kamu akan ditanya tentang pendidikan dan pengajaran seperti apa yang telah kamu berikan kepada anakmu. Anakmu juga akan ditanya tentang bagaimana dia berbakti dan berlaku taat kepadamu." Dari tafsir yang sudah dijelaskan oleh para mufassir tersebut, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah tegas kepada para muslim untuk senantiasa menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Caranya adalah dengan memperhatikan pendidikan agamanya, serta memantau setiap perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang apabila tidak dipatuhi maka konsekuensinya akan diterima di akhirat kelak. Hal senada juga dapat dipahami dari hadis sahih yang berbunyi, "Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut mengisyaratkan bahwa apabila ada orang tua yang mendidik anaknya dengan tidak baik, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya di dunia tersebut saat hari kiamat kelak. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai orang tua yang batal masuk surga karena anaknya. Oleh karena itu sudah seharusnya sebagai orang tua mendidik buah hati dengan ajaran agama, agar anak tersebut menjadi sosok yang soleh dan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Bukan menjerumuskan ke dalam api neraka karena perbuatan mereka. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga dalam firman-Nya Allah memperingatkan kepada hamba-Nya agar tidak mendekat pada sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina tersebut. Bagi para pezina, Allah menjanjikan azab dan siksa yang berlipat ganda di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain beserta Allah,
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukannya, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa zina termasuk salah satu dari 3 dosa besar yang disebutkan dalam ayat tadi. Maka pada hari kiamat akan mendapatkan siksa yang berlipat ganda kecuali bila orang tersebut bertaubat. Kita tahu bahwa perbuatan zina itu adalah dosa besar, tetapi pengetahuan itu seakan tidak digubris. Kini marak para pelaku zina, bahkan bukan lagi di tempat khusus yang dilakukan oleh orang yang memang bekerja sebagai pelacur. Para remaja pun banyak yang melakukannya. Zina menjadi sebuah bentuk degradasi moral yang sangat sering terjadi di masyarakat sekarang ini. Tanpa adanya ikatan, 2 orang yang bukan mahram sudah berani untuk melakukan hubungan terlarang tanpa diikuti perasaan berdosa. Berikut ini adalah beberapa siksa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para pelaku zina. Antara lain: 1. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat. Hukuman atau siksa neraka pertama bagi para pezina adalah mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat datang. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan oleh Allah. Bagi mereka azab yang sangat pedih: orang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Mandah dari Abu Hurairah. 2. Kekal di dalam neraka. Seseorang yang melakukan zina selama hidupnya, maka akan menjadi penghuni abadi di neraka kelak. Seperti yang diketahui, jika neraka adalah tempat pembalasan untuk semua orang yang sudah berbuat dosa selama hidup di dunia ini, tidak hanya kekal di dalam neraka, namun Allah juga melipat gandakan azab untuk mereka para pelaku zina, dan bahkan akan disiksa pada keadaan yang paling hina, kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat pada masa hidupnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala?" Beliau menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Sungguh itu sangatlah besar. Lalu apa lagi? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia akan makan bersamamu. Lalu apa lagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, yaitu kamu berzina dengan kekasih, maksudnya istri tetanggamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pembenaran dari sabda beliau dengan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertaubat. Al-Furqan ayat 68-69 diriwayatkan Ahmad An-Nasai. 3. Dijilat api neraka. Siksa neraka berikutnya untuk para pezinah adalah akan mendapatkan azab dengan cara dijilat api neraka. Api neraka sudah sangat jelas, sangatlah panas, dan mereka akan melolong karena kedahsyatan panas api neraka tersebut. Ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadis itu disebutkan bahwa beliau Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut.
Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab mereka sampai tibanya hari kiamat." Diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad dalam hadis panjang dari Samurah. Sedangkan para ulama berkata, jika ini merupakan hukuman untuk para pezina laki-laki dan juga perempuan yang masih bujang dan belum menikah di dunia. Apabila sudah menikah, meski baru sekali seumur hidup, maka hukumannya untuk keduanya adalah rajam dengan bebatuan sampai mati. Dalam kitab Zabur juga tertulis, sesungguhnya para pezina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Jabaniyah berkata, "Kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa, bersukaria, dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya?" 4. Ditempatkan pada pintu neraka paling busuk. Tidak hanya mendapat siksa berupa dijilat api neraka, namun para pelaku zina juga akan ditempatkan pada neraka yang memiliki bau yang paling busuk. Tentang tafsir bahwa jahanam itu ia memiliki 7 pintu, Al-Hijr ayat 44. Allah berkata, pintu yang paling hebat, panas dan sengatannya dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezinah yang berzina setelah mereka tahu keharamannya. Makhul Ad-Dimishki berkata, para penghuni neraka mencium bau busuk, lalu mereka berkata, "Kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini." Dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para pezina. Ibnu Jaid, salah seorang imam dari bidang tafsir, berkata, sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka. 5. Ditarik mukanya dengan rantai neraka. Allah akan melihat pada para pezina dengan pandangan penuh kemurkaan dan akan menyebabkan mukanya berubah menjadi hitam. Ia kemudian akan ditarik pada bagian mukanya dengan rantai ke neraka, yakni api yang paling besar. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu yang biasa kami lihat?" Malaikat Jibril menggeleng lalu menjawab, "Tidak, pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya." Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, "Musuh-musuh Allah diseret ke sana. Dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Jabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret wajahnya, tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka." 6. Matanya penuh dengan bara api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menggunakan matanya kepada yang haram, Allah akan memenuhi matanya dengan bara api neraka jahanam. Barang siapa yang berzina dengan wanita yang haram baginya, Allah akan meletakkannya di dalam kubur dengan penuh kehausan, menangis dan sedih. Wajahnya akan dihitamkan seperti gelap gulita. Di pundaknya akan digantung dengan ikatan rantai dari neraka. Dia akan dipakaikan dengan baju dari api neraka pada tubuhnya. Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat, dan juga tidak akan disucikan atau dimuliakan, dan bagi mereka azab yang sangat amat pedih. 7. Menjerit karena bau busuk dari kemaluan. Rasulullah SAW juga bersabda, ahli neraka juga akan menjerit karena bau yang teramat busuk yang berasal dari kemaluan orang yang semasa hidup di dunia sudah melakukan zina. Antara balasan yang akan diterima para pezina di akhirat adalah mereka akan dilemparkan ke dalam neraka
sedangkan kemaluan mereka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga membuat penghuni neraka lain akan menjerit penuh marah dan juga merasa tertekan karena bau yang sangat busuk tersebut. 8. Kemaluan bernyala api. Rasulullah SAW bersabda, jika pada hari kiamat nanti para pezinah akan datang dengan kemaluan mereka yang bernyala dengan nyala api, dan semua makhluk mengenali mereka karena bau yang berasal dari kemaluan sangatlah busuk. Muka mereka kemudian akan ditarik ke neraka, dan jika sudah masuk ke dalam neraka, maka malaikat Malik akan mengenakan mereka sepasang baju besi dari api neraka. Dan jika baju besi tersebut diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung itu akan lebur menjadi abu. Malaikat Malik berkata, wahai sekalian malaikat, tancapkan mata-mata mereka dengan paku-paku besi, sebagaimana mereka melihat kepada yang haram. Ikatkan tangan-tangan mereka dengan ikatan api neraka, sebagaimana mereka melakukannya kepada perkara yang haram. Ikatkan kaki-kaki mereka dari ikatan api neraka, sebagaimana mereka berjalan kepada tempat yang haram. Malaikat Jabaniyah berkata, iya, malaikat Jabaniyah mengikat tangan-tangan serta kaki-kaki mereka, dan mata-mata mereka ditancapkan dengan paku neraka. Mereka semua lalu menjerit dan berkata, wahai sekalian malaikat Jabaniyah, kasihanilah kami, ringankanlah kami dari azab siksa sebentar saja. Malaikat Jabaniyah berkata, bagaimana kami hendak mengasihi kalian, sedangkan Allah yang Maha Pengasih begitu amat memurkai kalian. Sahabat yang beriman, demikian ulasan mengenai siksa neraka untuk para pezina, yang merupakan siksaan yang sangat pedih di saat hari pembalasan di akhirat sudah datang. Sebelum semuanya terlambat, marilah kita semua bertaubat dengan taubatan nasuha dan memanjatkan ampun pada Sang Pencipta selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanjilah untuk tidak mengulangi kembali dosa zina tersebut, dan semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan yang demikian. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah